balik lagi ke channel aku. Padahal aku belum mulai channel. Ini baru channel pertama aku guys, ini konten pertama aku. Jadi aku namain podcast ini belum ada namanya. Podcast belum ada namanya. Oke, langsung saja sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam selamat Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Jadi guys, pada siang hari ini kebetulan saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Namanya siapa mas? Aryo, A-R-Y-O. A-R-Y-O. Aryo. Artinya apa? Aryo itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia nama laki-laki. Laki-laki. Maksudnya tapi laki-laki kan? Insya Allah laki-laki. Insya Allah laki-laki. Punten guys. Jadi hari ini aku mau sekedar sharing aja sama Mas Aryo yang katanya laki-laki, enggak beneran laki-laki. Tentang dunia metafisika, karena kebetulan teman saya Mas Aryo ini salah satu orang yang punya pengalaman spiritual lebih atau punya pengalaman metafisika yang mungkin bisa dikatakan banyak ya Mas ya? Cukup lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya pribadi namanya Kirana Wulan Hendriani dan Mas Aryo siapa? Aryo Anggorojati. Asalnya dari mana Mas? Kalau asal sebenarnya adalah di daerah Jawa Tengah. Nah, sekitaran Jogja. Kenapa nggak disebutin tepatnya? Takutnya kalau saya ngomong sesuatu daerah saya terkenal ya bahaya. Oh gitu. Ya, Oke, nggak seperti apa-apa. Kita hormatin ya guys ya. Selanjutnya di sini yang pertama ingin saya tanyakan, sebenarnya metafisika. Maaf guys, metafisika itu apa sih Mas? Metafisika secara dari bahasa kan sangat jelas sekali ya. Kalau metafisika kan kita bisa paruh atau kita bisa apa ya, kalau bahasa Jawanya OCI, kita bisa kelupas ya, kita bisa kelupas dari segi bahasanya sendiri kan. Fisik jelas ya, objek di mana itu bisa dilihat di raba dan dipegang dan lain sebagainya, fisik lah, atau benda wujud. Nah, kalau metafisik ya kebalikan dari itu. Jadi sesuatu atau objek yang mungkin itu tidak bisa semua indera, maksudnya semua orang bisa tahu itu. Contoh mungkin, energi mungkin, atau apa lagi? Dia kalau orang Islam bilang ya makhluk kok, pokoknya bilang ya. Dan itu kan tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa merasakan, tidak semua orang bisa. Makanya dalam bahasa umum yang sering digunakan ya makanya metafisika. Kan tadi Masnya bilang bahwasannya tidak semua orang bisa merasakan, tidak semua orang bisa tahu. Dan kalau aku boleh tahu, itu biasanya orang-orang yang bisa merasakan itu biasanya dia punya kelebihan apa, atau emang dia itu punya bawaan atau gimana Mas? Oke, kalau ini langsung dijelaskan aja. Boleh? Oke, kalau misal kita membahas mengenai dalam tanda kutip metafisik, artinya kan siapa yang bisa merasakan objek-objek metafisik tersebut. Nah, sebenarnya untuk siapa saja tergantung orangnya juga ya. Pertama, jadi ada beberapa orang atau kriteria orang yang kemungkinan besar itu bisa untuk merasakan itu. Yang pertama, memang orang itu belajar kan pasti. Dia belajar yang berkaitan dengan hal-hal metafisik ya. Entah itu dari perguruan, entah itu belajar mandiri atau yang lainnya. Intinya belajar itu juga bisa juga. Atau yang kedua itu karena keturunan atau mungkin punya bawaan lah, keturunan ya, dari eyangnya mungkin atau dari ayahnya mungkin yang dalam tanda kutip beliau orang-orang yang mendalami di hal tersebut, kemudian tanpa sengaja atau tidak sengaja bisa menurunkan ke anaknya ataupun disengaja pun juga bisa. Itu yang selanjutnya atau yang terakhir itu karena dia pernah melakukan atau pernah punya pengalaman hal-hal yang berkaitan metafisik. Otomatis kepekaan dalam hal metafisik itu akan sedikit lebih peka dibandingkan dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah memiliki pengalaman tentang kejadian-kejadian metafisik. Kalau kejadian metafisik itu yang dilakukan secara sengaja ataupun nggak sengaja ya? Ya, baik itu sengaja ataupun enggak sengaja. Kalau sengaja contohnya kita beberapa mungkin ya di Indonesia mungkin kan ada beberapa perguruan kebatinan, bela diri dan lain sebagainya. Itu kan setahu saya ada beberapa yang mempraktekkan itu. Artinya entah itu tenaga dalam energi dan lain sebagainya.
itu dalam kategori metafisik. Nah kalau yang tidak sengaja ya saya rasa karena memang dia punya bakat atau mungkin keturunan dari orang tua dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi. Kalau Mas Aryo sendiri nih punya pengalaman itu berdasarkan dari emang belajar itu dari perguruan atau emang punya keturunan atau gimana Mas? Kalau saya pribadi ceritanya banyak sih. Jadi gini, awalnya itu memang keluarga saya, terutama ayah dari Asma itu memang beliau apa ya, kalau bisa dikatakan disepuhkan di desa. Tahu lah orang-orang kampung kan biasanya ada seorang tokoh yang disepuhkan, artinya dimintai tolong yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah, ayah saya itu seperti itu. Nah, dan konon ketika saya sempat pernah ngobrol sama ayah saya dulu, memang beliau itu berbudaya dengan seperti itu. Sehingga ketika beliau sudah cukup dewasa dan ya sudah punya anak dan lain sebagainya, disebutkan kamu ya sering dimintai tolong dan lain sebagainya. Dan itu pun juga sudah menjadi hal yang cukup wajar di kampung saya, bukan hanya di kampung saya, terutama di daerah saya ya, di sekitaran mana Jogja dan sekitarnya lah. Dan itu juga sudah cukup banyak yang tahu. Nah, karena memang juga banyak tamu juga. Nah, awalnya mungkin karena memang keturunan itu. Yang kedua, mungkin bisa dikatakan kelas 4 lah saya mulai tertarik dengan hal-hal kayak gitu, tapi belum berani untuk mencoba karena memang saya rasa ya anak kecil gimana lah, ya takjub tapi antara takut dan penasaran. Nah, intinya gitu. Baru mulai benar-benar mendalami itu sekitar SMP lah, masuk SMP kelas 1 itu baru apa ya, bilang sama bapak intinya pingin seperti itu, karena ya biasalah kan bapak juga punya murid, punya apa ya, punya ya orang yang belajar lah. Punya padepokan gitu? Bukan padepokan, sama sekali nggak ada padepokan gitu. Ya biasa, cuman orang datang belajar, diajari bisa biasanya untuk menyembuhkan orang atau apa tergantung. Dan rata-rata yang belajar itu kan anak muda, rata-rata, tapi tidak semuanya ya, tetap ada orang tua juga, tapi rata-rata anak muda. Otomatis waktu itu pas saya sampai kan yang namanya masih sangat remaja, ya, cukup tertarik bilang ke apa namanya ke ayah, kemudian dibilang intinya dikasih tahu banyak lah, intinya kalau kamu mau kayak gini kamu harus siap ini itu dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu lebih fokus kepada bagaimana untuk menggunakannya sih. Jadi sebelum masuk ke benar-benar belajar, lebih ke waktu itu ayah sempat menekanin kalau kayak gini nggak boleh untuk kayak gini, kalau kayak gini nggak boleh. Kalau kamu punya bahannya tahu jawabmu gede dibandingkan dengan orang lain. Kalau kamu nolong orang nggak boleh harus minta ini itu dan ya banyak hal, dan saya rasa itu baik memang cukup baik. Bahkan sampai detik ini pun saya masih kadang-kadang merasa mungkin kalau nggak diajari ayah saya pada waktu itu atau nggak diwejani pada saat itu pasti salah kaprah kali ya, pasti saya salah gunakan ini ya. Nah, setelah itu belajar, tapi bisa dikatakan ayah saya cuma ngasih tahu aja pondasi-pondasinya. Maksudnya kalau misal kamu belajar gini, mau nggak mau kamu harus ya ada yang namanya tirakat lah. Tirakat itu kalau itu saya puasa baca ayat-ayat dalam agama saya karena saya Islam ya. Baca beberapa ayat dalam agama saya, kemudian ayah bilang gini, kalau misal kamu belajar kayak gitu jangan dari satu sumber, belajar apapun jangan dari satu sumber, cari sumber yang lain. Siapa tahu nanti dari beda sumber kamu menemukan objektivitas yang berbeda. Nah, gitu lah. Tapi ayah saya pada waktu itu nggak cuma ngomong aja, memang beliau mencarikan beberapa orang yang menurut beliau cukup kompeten. Rekan atau juga rekan juga. Enggak seperguruan, rekan juga. Setahu saya rekan juga. Rekan dia beberapa, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jogja, ada yang dari ya, ada yang di bidangnya dalam tanda kutip agama, dalam tanda kutip mungkin pemahaman khusus metafisika atau mungkin dalam agama lain itu memang dicarikan dari banyak sumber. Ya, ketika pas saya sowan ke beliau pun ya pasti apa ya,
banyak menemukan sudut pandang yang berbeda, sehingga ya jadilah seperti sekarang. Maksudnya kalau sekarang sendiri ya lebih ke ya udahlah itu aja. Sebenarnya ini cuma hasil dari gimana ya, kepinginan anak remaja lah pada waktu itu, kepinginan anak remaja kemudian diteruskan sampai SMA, sampai ya akhir-akhir SMA, kemudian Sampai sekarang. iya kalau sekarang mungkin kalau ada orang yang tanya ya tanya, oh tapi kalau enggak ya enggak. Berarti background Mas Aryo sendiri dengan punya pengalaman metafisik yang seperti itu beda dengan Bapak. Kalau Bapak emang beliau punya bakat. Kalau Mas Aryo itu berarti dari keturunan Bapak seperti itu. Dari keturunan bapak tapi lebih matangnya di belajarnya. Oh gitu. Mas Aryo berapa bersaudara? Dua Dua. bersaudara. Tapi yang bisa Mas Aryo sendiri apa? Sebenarnya beberapa sepupu saya, sepupu dari bapak itu juga ada beberapa yang mempraktikkan yang sama, tapi ini cuma sebatas bisa aja, dan itu memang hanya untuk jadi beda. Kalau saya sendiri kan sering kadang-kadang dimintai tolong orang, kadang-kadang sering dimintai tolong orang. Kalau beliau jarang, lebih ke kalau misal dimintai tolong orang ya udah sama Aryo aja. Biasanya sih seperti itu. Karena gimana ya, beliau kan memang belajar untuk diri sendiri. Memang dari awalnya niatnya untuk diri sendiri, tapi untuk yang dalam tanda kutip punya niatan untuk oke lah, untuk nggak cuma buat saya sendiri, itu memang saya sendiri. Karena mungkin background saya juga secara beda, jadinya lebih gampang juga paham hal-hal yang kayak gitu. Jadi kan tadi Mas Aryo itu mulai tertarik dengan dunia kayak gitu guys. Jadi itu mulai dari sebenarnya pas 4 SD cuma karena masih takut ya, kayak anak kecil gitu kan. Terus dilanjutin lagi dia masih penasaran sampai SMP nih. Biasanya kan kalau anak-anak remaja SMP itu kan biasanya yang banyak yang disalahgunakan, seperti misalnya masih pengasihan, dia kan masih di fase menuju dewasa, dia puber kan. Dia biasanya tertarik dengan lawan jenis seperti itu. Nah, dari Mas Aryo sendiri dulu pernah punya kayak pikiran, aku jadiin kayak pengalaman gini, ada sih, pengalaman ada kayak gitu. Ada pengalaman dulu SMP lah, SMP itu ada pengalaman unik, ada pengalaman mengerikan. Pengalaman uniknya dulu, karena memang iya seperti yang Mbak Kirana tadi bilang ya, anak remaja tahu kayak gitu, pingin-pinginan sama temen dan lain sebagainya, ya alhasil jadilah sebuah mainan kan gitu. mainan sama teman-teman, maksudnya mainan sama teman-teman. Sering kok beberapa kali kita apa ya, di sekolahan gitu bikin orang kesurupan. Aduh, ini beberapa kali, tapi nggak sering sih, cuman beberapa kali. Itu ada bahkan kasus di mana sampai kesurupan massal, ya maksudnya nggak cuma satu, tapi nggak lebih dari 10. Mas Aryo yang buat Gara-gara ingin pulang cepat dari sekolah. Gara-gara ingin pulang cepat. Jangan ditiru Plus guys. gara-gara teman-temannya ya kayak manas-manasin sih, lebih tepat. Astaga. Manas-manasin dan Nakal ya? iya, nakal sih menurutku. Nakal juga. Nakal tapi dengan cara halus. Sangat halus mungkin. Anjir. Sangat Anjir halus. bener nih Nah, orang. ya alhasil ya tetap yang nggak kesurupan otomatis dipulangkan kan. Iya Yang kesurupan dong. tetap kan, kalau biasanya di SMA kan guru agama pasti biasanya bisa kayak gitulah. Umumnya bisa kayak gitu. Ya, kalau nggak salah 3 orang dulu yang waktu itu dipulangkan. Itu pengalaman sih, tapi cukup bandel. Nah, ya maksudnya disalahgunakannya dalam hal itu. Kalau yang seperti Mbak Kirana bilang pengasihan dan sebagainya, kalau saya pribadi justru malah sampai detik ini alhamdulillah belum pernah menyalahgunakan yang seperti itu. Untuk Karena pribadi Mas Aryo. untuk pribadi saya sendiri. Tapi kalau untuk membantu orang lain mungkin pernah. Nah, tapi enggak SMP sih, itu lebih ke udah lulus SMA pada waktu itu. Masuk kuliah berarti ya? Baru mau masuk kuliah ya, karena ada liburan kan. Ada beberapa orang yang kayak minta tolong ada masalah dengan si perempuannya, si ceweknya dan semuanya apa enggak kok ya, kasihan juga ternyata gitu. Ya sudah lah gitu. Saya kasih semacam amalan dan sebagainya, kemudian dipraktekkan sendiri, dan ya alhamdulillah sampai detik ini Masih. sudah jadi istri, sudah punya anak 1 loh. Sedahsyat itu kah?
saya sendiri sebenarnya nggak percaya. Aku juga nggak percaya. Saya sendiri sebenarnya nggak percaya, tapi karena mungkin sugesti orangnya tersebut sih kali. Kalau menurut saya pun karena sugesti orangnya dan cara dia untuk memperbaiki hubungannya dengan tanda kutip perbuatan dia sih, maksudnya dengan tanda kutip memperbaiki diri dan sebagainya, itu juga pasti faktor utamanya itu, bukan karena semata-mata karena pakai kemasian gitu ya. Pakai pengajaran. Saya yakin seperti itu. Tapi kalau yang satu itu bahkan cukup mengerikan. Dulu pernah ada beberapa satu teman saya yang sampai menjadi korban pas gara-gara main-main. Kami masuk rumah sakit, rumah dan karena dia mainan kayak gitu, kemudian nggak sadar, sampai berapa hari. Itu mainannya dalam artian mainan pengasihan atau mainan yang lain? Mainan yang lain. Jadi kita kayak semacam mengundang kayak gitulah ya, diundang. Motivasinya kemudian apa sih ngundang kayak gitu? motivasinya penasaran dulu itu. Apa yang buat penasaran dengan hal-hal seperti itu gitu loh? Padahal kan takut nih, kalau saya pribadi kan saya orangnya penakut ya sebenarnya. Terus Gini, kok bisa tertarik gitu? karena tempat tinggal saya cukup lumayan desa ya. Di tempat saya itu ada salah satu kesenian yang namanya kuda lumping. Sama di tempat saya juga ada, tapi reok. Ya, kuda lumping, reok, apalagi ya kesenian jenis lah. Dalam kesenian itu kan biasanya ada semacam, kalau orang Jawa bilangnya janturan, kesurupan, dentuman dan dadi. Nah itu, nah, kok bagus gitu. Itu ya maklum lah, karena anak-anak remaja kan kok bagus gitu, kok bagus. Nah cari sendiri pengalaman kayak gitu, ke makam, ke tempat-tempat yang cukup dikeramatkan pada waktu itu. Berani gitu? Kan rame-rame. Oh, rame-rame, kirain sendiri. Sekitar 5 orang lah. Ya pengalamannya sendiri juga pernah, tapi ya tetap takut juga pasti. Tetap takut. Manusiawi lah kalau takut. Nah itu kalau nggak salah itu dulu apa ya? Kayak kerasukan dulu. Tapi memang sengaja dibuat dan alhasil nggak ada. Jadi kayak Mas Aryo mengundang, Bukan cuma saya. maksudnya dengan rekan-rekan kelompok saya. mengundang hal seperti itu, Iya. dimasukkan ke tubuh Orang. sampai beliaunya nggak sadar. Iya. Terus Mas Aryo sendiri merasa kasihan nggak sih? Kasihan pasti kasihan. Kita kalau nggak salah itu 6 kalau nggak 5 orang kalau nggak salah. Itu 6 kalau nggak 5 orang, kemudian ya sempat kita mandi juga sih kayak oh ini gimana ya udah kita balik aja bilang sama orang tua. Ya alhamdulillahnya orang tua juga nggak terlalu begitu yang marah. Jangan ya? Iya. Syahdu juga boleh. Jan-jan masih bareng kita guys, masih di podcast yang nggak ada namanya, masih di sini, kita stay tune. Guys, balik lagi bareng kita. Tentunya aku Kira Nurhadiadi dan ini adalah teman saya, masih sama dengan Mas Aryo. Kita mau ngelanjutin buat podcast yang tadi siang kita sempet take, cuman di luar tuh tiba-tiba cuaca yang tidak mendukung, hujan yang sangat deras, jadi kita memutuskan untuk take video ini dilanjutkan di dalam ruangan. Ya, seperti biasa karena kita kehujanan juga, kita harus ganti baju, kita harus persiapan dan lain-lain. Dan ini sebenarnya bukan ruangan buat take podcast ya, tapi kita ya gini aja lah karena kita juga sekedar sharing. Maka dari itu mohon untuk dimaklumi ya teman-teman, maaf. Ya mari kita lanjut. Tadi kita ngobrol sampai yang Mas Aryo buat orang ini ya sampai sakit tuh ya. Nah, tentunya kan dibalik itu pastinya kalau seperti Bapak Mas Aryo sendiri, ayah Mas Aryo, itu di rumah kan orang yang disepuhkan atau orang yang sering dimintain tolong untuk menyembuhkan atau ada problem apa, datangnya ke Bapak Mas Aryo yang begini. Iya, bisa dikatakan seperti itu sih. Nah, kalau Mas Aryo sendiri sudah pernah berperan di situ belum sih? Berperan dalam tanda kutip Ya, membantu orang. Ha-ha. Oke. Kalau membantu mungkin ada sih beberapa ya, ada beberapa Mundur, yang mundur kali ya? ya Kak, mundur apa-apa. Mungkin ada beberapa yang dalam tanda kutip yang mereka meminta tolong, lebih tepatnya ya, meminta tolong, kemudian saya berusaha untuk membantu, ya adalah beberapa, baik itu yang
orang sakit ataupun non medis, maksudnya bukan sakit gitu loh. Bukan sakit maksudnya apa, santet kayak gitu? Ya enggak sih, enggak sampai santet juga. Misal kayak orang apa ya, kesurupan, orang Oh ya. kena sesuatu, ya kena gendam, kena apalah ya. Ada beberapa yang memang mungkin mereka tahu dan minta tolong seperti itu, ada lah. Sampai detik ini insya Allah masih ada beberapa. Kalau biasanya orang minta tolong kayak gitu, pernah apa ya, nemuin orang yang datang minta tolong tapi lucu gitu gak apa, atau enggak pengalaman Mas Ari dalam membantu orang itu dari yang paling sepele apa nih, terus paling urgentnya itu apa? Oke, paling sepele kalau dibilang paling sepele sih mungkin lebih ke ada sih ya, lebih ke ada orang minta tolong yang kehilangan barang, uang sih, bukan barang ya, uang pada waktu itu. Kemudian dia minta tolong untuk ya tanya lah kira-kira di mana. Saya ya selanjutnya kita cari barang-barang, ya ketemu, ya tak kira kan banyak kan ya uangnya, sekitar ya lebih dari ratusan lah gitu loh. Ternyata itu cuma 1.000 perak. 1.000 perak. 1.000? Bener-bener 1.000 perak. Terus maksudnya apa tuh? Ya, kok sambil ditanyain gitu? Ya mungkin Atau lagi mungkin, butuh kali ya. 1 juta kan tanpa 1.000 enggak sampai 1 juta. Setuju. Itu mungkin teman Mas Aryo iseng kali. Iseng gimana, ngetes? Ngetes atau apa gitu? Enggak sih, kalau saya sendiri enggak sampai ke berpikiran yang ngetes atau gimana. Ya mungkin memang lagi membutuhkan uang yang segitu, atau mungkin uang itu berharga bagi beliaunya, bisa. Kurang tahu sih. Terus kalau yang paling urgent atau paling parahnya itu Mas Aryo pernah bantuin apa sih? Kalau yang urgent paling parah itu lebih ke memprediksi seseorang ya. Jadi kayak bisa? Pada waktu itu pernah. Kalau dibilang bisa enggak, saya sendiri selama Allah masih mengizinkan ya mungkin, tapi kalau selama Allah nggak mengizinkan, saya rasa sangat tidak mungkin untuk bisa untuk itu ya. Jadi pada waktu itu adalah orang dari daerah Purworejo pada waktu itu, di salah satu desa. Dia perangkat, kalau desa ya berarti ya, perangkat itu minta tolong untuk mencari seorang nenek-nenek yang dalam tanda kutip hilangnya itu ya bisa karena katanya ada yang bilang diculik lah, ada yang bilang karena dibawa sesuatu lah. Tapi kalau dari saya pribadi itu karena memang apa ya, daya pikirnya sudah mulai melemah, bisa dikatakan seperti itu kali ya. Pikun atau gimana? Iya, bisa jadi. Tapi faktanya memang menurut saya pada waktu itu ya, itu karena ada sangkut pautnya dengan sesuatu di tempat itulah intinya. Nah pada waktu itu beliau, si perangkatnya ini bapak-bapak, beliau bertanya, Mas kira-kira ini caranya cari gimana, atau kalau memang harus melakukan apa gimana. Nah pada waktu itu saya minta sama Allah sedikit mendekatkan diri, kemudian minta sedikit mendekatkan diri ya, sedikitnya kan ya tetap ya, meminta, kemudian ada sedikit pandangan ya, ada pada waktu itu alhamdulillah ada sedikit pandangan bahwa nggak tahu kenapa saya pada waktu itu gini, bilang ke bapak-bapaknya, Pak kalau misal jenengan mau cari gini caranya. Tapi bapaknya, wah kalau gitu susah Mas. Ya monggo silahkan. Gini itu maksudnya gini gimana? Pada waktu itu karena menurut saya itu hilangnya ada sangkut pautnya dengan desa, dalam tanda kutip ada hal-hal yang non tampak ya dengan desa. Jadi saya menyarankan untuk mencarinya posisinya di malam hari. Posisinya di malam hari sekitar 11 sampai jam 3 lah, dengan posisi sepertiga malam ya? Ya, sepertiga malam, dengan posisi khusus memang saya menyarankan untuk bapak-bapak, hal ibu-ibu tidak menyarankan. Kemudian dengan posisi ya berdoa dulu pasti ya, berdoa dulu meminta baru mencari ke tempat yang sudah saya tentukan. Gitu loh, maksudnya kira-kira di sini. Nah, tapi karena pada waktu itu banyak yang nggak berani, nah dianggap tempat itu dikeramatkan bagi orang situ, maksudnya ya bagi orang situ untuk dikeramatkan, banyak mereka yang nggak berani gitu loh. Walaupun memang itu sudah beberapa orang gitu. Ya saya menghormati beliau, saya menghormati mereka. Saya cuma bilang ya monggo itu terserah jenengan, itu terserah bapak-bapak mau gimana. Tapi
kalau dari pandangan saya Mas Pak pada waktu itu, kalau misal 1 minggu ini nggak ditemukan, saya nggak bisa jamin si nenek ini bakal ditemukan dalam keadaan hidup. Saya bilang gitu, nggak tahu kenapa saya pada waktu itu bilangnya gitu loh. Maksudnya bisa bilang gitu tuh Mas Aryo sendiri punya feeling atau punya gambaran atau terawangan atau apa sih kayak gitu? Iya, kalau dibilang gimana? terawangan atau gambaran lebih kepada feeling kali ya. Bisa dikatakan lebih kepada feeling. Jadi setelah berdoa kok rasa-rasanya ada yang oh kalau misal seperti ini bakal jadi kayak gini. Tiba-tiba ngerasa kayak gitu. Nah, kemudian setelah saya bilang gitu, hari ke-9-nya kan berarti kan kalau tadi saya bilang kan 7 hari itu kan berarti dari saya ngomong kan. Berarti hari ke-9-nya itu si bapaknya datang lagi ke rumah saya, ke rumah bapak ya, ke rumah bapak, kemudian ngobrol sama saya lagi. Dia setelah saya duduk ya biasalah, ya dipersilahkan masuk ngobrol ke sana, ngobrol basa-basi dulu. Setelahnya duduk, kemudian dia bilang, wah omongan jenengan nih landep no Mas. Gimana itu maksudnya? Kalau dalam bahasa Indonesianya bicaramu bukan bicara sih, apa namanya, kata-katamu tajam no Mas kan gitu kan. Nah, karena bisa bilang gitu karena terbukti atau gimana? Iya, karena setelah itu dia cerita, Mas tenanan ya, Mas beneran mbahnya tadi siang itu ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam sumur dengan posisi kakinya terikat dengan batu. Mbahnya di dalam sumurnya di dalam sumurnya? Posisinya di dalam sumurnya. Jadi meninggal di dalam sumur dengan posisi kakinya itu terikat batu. Gitu. Secara logika masa orang mau bunuh diri, mau ngikat sendiri setelah itu loncat kan nggak susah. Kan susah kan? Pastinya kan kalau udah jatuh kan pastinya, mohon maaf ya, udah nggak ada dulu gitu loh. Nggak mungkin kan dia sempat ngikat kakinya di batu kan? Itu kan. Nah, dan itu mohon maaf ya, sebelum mayatnya memang ditemukannya hari ke-8 kan, hari ke-8 dengan posisi yang belum membusuk. Artinya kalau diperkirakan dari warga desa itu 1 hari sebelumnya baru meninggal. Gitu, jadi belum lama ya? Belum lama, baru 1 hari. Nah, ya sempat shock juga saya dapat kabar itu loh, kok beneran gitu kan, posisinya loh kok beneran. Tapi itu maksudnya Mas Aryo pernah begitu tuh 1-2 kali atau emang baru kebetulan itu? Beberapa kali sebenarnya sih, tapi yang lain nggak sampai yang ke arah meninggal. Terus rasanya jadi Mas Aryo gitu gimana sih kalau boleh tahu? Kalau sampai detik ini mungkin baru kemarin juga sempat kejadian, saksi hidup banyak teman-teman saya yang mungkin bisa ditanya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang gimana lah jenengan bisa ngerasa lah, kalau misalnya ada sesuatu yang dalam tanda kutip cukup lumayan jelek, tapi jenengan bisa kayak ini bakal ada sesuatu nih, tapi nggak tahu apa, tapi jelek gitu loh. Firasat. Iya, segelisah itu posisinya. Gitu. Kayak hari ini tahu nih akan ada sesuatu yang jelek, tapi nggak tahu itu. Tapi nggak tahu apa. Tapi itu cuman pikiran tiba-tiba gitu kan? Lebih ke kerasa sih. Lebih ke kerasa di, tapi kalau di buat badan. Gambarannya kayak film apa itu yang bisa nerang masa depan terus ada kejadian apa, bisa kejadian beneran gitu? Film? Film luar tapi gue lupa namanya apa. Nggak sampai kebayang gitu kan? Nggak sampai. Cuman kayak feeling tiba-tiba datang terus ngucap aja gitu. Iya, tapi kalau yang keseharian, dalam tanda kutip keseharian akhir-akhir ini lebih ke kerasa di badan juga sih. Gimana tuh rasanya? Kayak pernah nggak sih kamu mau contohnya gini, kamu mau sedang skripsi lah, kalau yang mahasiswa ya pasti pernah ngerasain semua. Kalau yang udah lulus loh, nah itu pasti ngerasain semua. Nah, kalau enggak, kalau yang SMA ya mau ujian nasional. Kalau sekarang nggak ada ujian nasional ya ujian sekolah. Nah, 1 hari menjelang itu atau mungkin pas mau hasil pengumumannya itu kan kita tahu nih posisinya ini gongnya sih. Nah, maksudnya kita tahu posisinya gelisah tapi nggak tahu nih hasilnya apa gitu. Nah, sama sih rasanya kayak gitu. Jadi posisinya ya ada deg-degannya, ada kayak gimana sih ya, orang gelisah, takut dan lain sebagainya. Pikiran jadi campur aduk dan lain-lain kan ya? Ya manusiawi kan. Maksudnya saya pun
virus kayak gitu pun ya tetap takut, posisinya tetap sana pun takut, manusiawi lah. Takut kalau semisal itu terjadinya sesuatu yang cukup mengerikan bagi saya ataupun bagi orang lain. Gitu. Kalau pengalaman spiritual pribadi seperti kalau orang yang mungkin belajar kayak gituan ya, belajar kayak gitu tuh kan mungkin lebih banyak kayak apa ya, kalau orang bilang tuh topo atau apa, itu kalau Mas Aryo sendiri jalan kayak gitu nggak? Selama saya pernah tahu dan saya belajar itu nggak pernah saya yang namanya topo, Nggak pernah. nggak pernah kok yang Terus? namanya semedi. Kalau saya pribadi belum pernah sama sekali. Tapi kalau kayak baca Al-Quran, wiridan ya, kalau saya bilangnya wiridan, zikir mungkin bisa dikatakan zikir di kamar, membaca sholawat Nabi dan lain sebagainya, sering sih, maksudnya beberapa kali seperti itu. Tapi kalau dalam tanda kutip topo, nyepi, menyendiri di tempat mana, Gua atau apa gitu? gua enggak pernah. Tapi kalau mengunjungi gua dan di situ kayak baca-baca kayak wiridan gitu, pernah. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat pada waktu itu pengen tahu aja sih di gua itu ada apa aja gitu. Oh gitu bisa Pada ya? waktu itu. Jadi Mas Aryo itu bisa komunikasi, bisa interaksi gitu, bisa nggak? Insya Allah. Kalau selama Allah masih mengizinkan, insya Allah masih. Bisa. Sampai sekarang? Insya Allah. Kalau Allah masih mengizinkan. Tapi saya nggak berani jamin. Saya bisa. Iya Besok lah. ada orang menghubungi, Mas tolong. Enggak. Saya nggak berani jamin itu. Tapi selama Allah masih mengizinkan, insya Allah bisa. Gitu. Terus kalau kayak Bapak sendiri gitu, tanggapannya gimana ngelihat Mas Aryo yang Kalau Bapak sendiri sebenarnya. ngedukung nggak? Hah? Ngedukung nggak? Kalau dibilang ngedukung apa enggak, kan beliau sendiri kan bekerjanya di bidang seperti itu. Maksudnya gini, oh gen aku aja yang ngerasa nih loh. Kalau Anakku aja, kayak bahaya gitu. enggak, kalau Bapak malah lebih ke ya kalau bisa nolong orang ya udah ditolong sekalian. Bahkan kalau kalian mau jadi kayak itu ya matang sekalian. Gitu. Kalau Bapak seperti itu. Jadi bahkan pas waktu saya masih sering pulang, kalau sekarang pasti di Solo kan, Solo Projo kan lumayan jauh, jadi sekarang jarang pulang. Nah kalau dulu pas saya sering pulang atau mungkin pas liburan di rumah, bahkan sering bagi-bagi tamu, jadi Oh gitu. Jadi di rumah kayak bantuin bapak, gitu? bantuin bapak. Jadi bagi-bagi tamu gitu. jadi kan posisi ruang tamu itu kan ada ruang tamu depan sama ruang tamu tengah, gitu ya biasanya. Nah nanti ada ruangan sendiri kayak kamar pesolatan dan lain sebagainya, kan terpisah, ruang keluarga Gitu, juga terpisah. Ini khusus untuk ruang tamu tengah dan ruang tamu depan. Nah biasanya kalau ada tamu yang berbarengan dan posisinya memang salah satunya nggak terlalu urgent banget, ya biasanya Parwan, maksudnya bapak yang Ya apa aja Marwan? maksudnya biasanya bapak yang ngurusin tamu yang dalam tanda kutip agak urgent, kayak saya sendiri yang ada tamu yang dalam ya nggak begitu urgent lah, itu ngobrol sama beliau gitu beberapa kali. Jadi saling mendukung ya. Iya, kalau dibilang saling Dunia mendukung sih, daripada nanti saling mendukung gitu ya. daripada nanti bapak semua yang megang Iya. capek, beliau kan ya sebisa saya untuk mendukung. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa ya sudah, bilang aja saya nggak bisa pak dan lain sebagainya gini. Tapi tanggapan kayak ibu kayak gitu gimana? Kalau ibu Tahu. karena memang mungkin ibu tahu bapak dari Oh iyalah. sebelum menikah bapak sudah banyak dimintai tolong ya. Gitu. Ya enjoy aja gitu. Tapi kan gini Mas, Paling ngeluhnya capek buatin minum biasanya. siapa bayangkan, aku siap. Selama setahu saya kan satu hari itu kalau pada waktu itu bisa sampai Rame ya? 100 orang Sehari. Gila. Jadi tamunya pergi nanti ada tamu lagi, Lagi ada tamu ya. lagi. Kadang-kadang satu kali tamu itu bisa sampai 15 orang, ada yang sampai ya sekitar 12-an sampai ya lebih dari 10. Jadi otomatis kan desa posisinya kan, desa kan, jadi ya sewajarnya orang bisa menyambut tamu lah. Iyalah. Ya beliau yang di belakang dan posisinya sendiri, nggak ada pekerja Saudara dan cewek itu saudara nggak ada. Jadi ibu sendiri yang bikin minum, yang nyiapin ya nyamian, ya sekedar menghormati tamu lah, kayak bikin nyamian dan lain sebagainya. Mungkin kalau tamu yang jauh kita mempersiapkan apa Iya, kan, makan gitu ya. makan dan sebagainya kan, beliau sendiri gitu loh posisinya. Ya mungkin
Kalau ibu kadang-kadang ngeluhnya di situ kadang Capek. oh capek banyak Ngurusin anak sama suami aja capek, apalagi ngurusin tamu segitu banyak. Ini kan ya. betul. Terus kalau ini Mas, semisal kayak Bapak mungkin sudah terlalu banyak menolong orang. Kayak Mas Aryo sendiri juga tahu gimana Bapak dengan background dan latar belakang pekerjaannya seperti itu. Itu kan tanda kutip menurutku itu sesuatu yang mungkin bisa memberikan timbal balik yang mungkin kurang baik. Kalau semisal setahu aku ya. Tapi kalau orang yang mungkin sudah pada porsinya dan sudah tahu itu jalannya di mana mungkin bisa menanggulangi hal tersebut. Pernah nggak sih kejadian-kejadian kayak semisal oh habis nolong orang ini nih. Ternyata dari pihak dari sananya itu nggak terima terus ngasih balik ke kita gitu. Pernah nggak? Ke Mas Aryo sendiri atau ke Bapak? Atau mungkin bisa dikatakan pernah nanganin orang kesantet atau apa gitu, pernah nggak sih? Iya. Baik, saya garis bawahi dulu tadi katakannya bukan pekerjaan sih kalau yang Bapak kayak itu bukan pekerjaan sih. Jadi kalau Bapak tani sebenarnya pekerjaannya beliau tani sama ngurus ikan sebenarnya. Tapi memang punya tambak gitu. Iya, ya kolam lah bukan tambak. Kalau tambak kan di pantai. Nah, ini di desa ya kolam lah. Kolam tapi memang kolam untuk pembesaran ikan. Nah, Bapak sendiri kan petani sama pengelola ikan. Ya lah buat tambahan-tambahan. Nah, memang ini sebenarnya bukan ya kalau ada orang minta tolong ya enggak, tapi sayangnya sering sayangnya hampir satu ya kan kurang lebih kayak pekerjaan gitu loh maksudnya kayak kerjanya ya kayak gitu mengeluarkan tenaga kita take action kan setidaknya itu kan sudah tanda kutip kata kerja dan itu kita bekerja gitu loh. Itu ada sesuatu ancaman atau apa gitu? Iya, kalau ancaman ada lah yang pasti ada ya. Tapi yang salut buat saya pernah Bapak bilang gini. Yang sampai detik ini saya masih ingat banget. Bapak bilang gini, kamu belajar kayak gini bukan untuk profesi. Kamu belajar kayak gini gratis. Bapak ajarin gratis. Jangan sampai kalau ada orang minta tolong, artinya orang itu susah, kamu ngambil sepeser pun dari dia. Jangan sampai seperti itu. Kecuali orang itu ngasih secara ikhlas dalam tanda kutip ya tanpa Mas Aryo yang minta atau Bapak ya tanpa minta dan lain sebagainya dan posisinya orang itu memang mampu. Gitu. Kalau semisal orang itu dalam tanda kutip susah, artinya beliau posisinya sedang sakit, apalagi sedang membutuhkan dan lain sebagainya, sangat diwanti-wanti jangan sampai menerima sepeser. Nah, yang saya sampai detik ini masih ingat kata-kata beliau jangan beliau seperti itu. Jangan beliau seperti itu. Kalau yang tadi saya pertanyakan tuh ancamannya lebih ke pernah sih kejadian ini ya ancaman. Jadi pada waktu itu pernah di Lampung, bapak saya pernah di Lampung. Pernah tinggal di Lampung juga? Pernah tinggal di Lampung beberapa tahun di Lampung. Jadi saya pun ikut, ibu pun ikut. Ada orang minta tolong karena kena tenun santet lah kalau dalam bahasa kasarnya. Nah, dia orangnya sembuh. Nah, santetnya ini justru kena ya sebenarnya mungkin mau ngenain bapak sih tapi enggak kena, kenanya ibu. Jadi gitu. Posisi pagi-pagi itu saya sama adik saya itu mau dibunuh sama ibu. Serius? Sampai udah pegang tali. Posisinya udah pegang, ibu itu udah pegang tali. Dia udah teriak-teriak mau bunuh saya sama adik saya. Kemudian dia mau gantung diri di sana ada pohon randu sih. Nah, pohon kapas itu lah, pohon kapas itu. Dia beliau udah teriak-teriak kayak gitu. Terus itu waktu itu Mas Aryo umur berapa? Masih kalau saya sendiri masih SD. Berarti belum belajar kayak gitu ya? Belum belajar kayak jadi gitu. Belum tahu gitu ya? Belum tahu, cuman kayak ngapain ini ibu kok tiba-tiba pengen kita mati kan gitu. Tapi posisinya alhamdulillahnya pada waktu itu banyak orang yang belajar murid bapak lah di situ ya. Banyak posisi remaja sih rata-rata ya, remaja dewasa di situ posisinya megangin ibu. Kemudian bapak dari ladang ya. Pas balik lihat ibu posisinya kayak gitu, kemudian disembuhkan walaupun memang bapak sendiri belum 100% sembuh, kemudian dimasukkan ke rumah, kemudian ya alhamdulillah sembuh. Itu posisinya resikonya seperti itu sih, kejadian beberapa kali. Kalau kena ibu, kalau kadang-kadang malam gitu ya, kadang-kadang malam itu kalau ini kejadiannya sama saya pribadi sih. Itu malam itu
pernah saya tidur posisinya jam setengah 12 saya bangun. Pada waktu itu bapak biasanya jam 3 sampai jam 2 belum tidur, tapi mungkin karena kecapean jam 10 udah tidur. Jadi posisinya ketika saya bangun sendiri, maksudnya yang bangun sendiri posisi sebenarnya di situ ada sepupu, ada teman saya pun ada, karena memang setelah kita nongkrong ngobrol kan pada tidur di tempat saya. Tapi jam setengah 11 itu jam setengah 12 saya bangun, tiba-tiba itu di bagian dekat pintu pada waktu itu. Itu bagian mana? Pintu depan ruang tamu bagian depan itu kayak kelereng gitu, kayak semacam kelereng. Dan posisinya kelerengnya nyala, tapi tiba-tiba nyala dari atas itu kayak gini, set, tapi ngarahnya ke pintu, dan itu meledak, benar-benar meledak. Itu meledaknya keras gitu. Keras, apa keras. Mas Aryo sendiri yang dengar apa banyak yang dengar juga? Itu di posisinya kan saya bangun bikin kopi kan, ngopi dulu kan itu, bikin kopi, tiba-tiba itu lihat dari atas dua benar-benar meledak, tapi nggak ada bekas, tapi benar-benar meledaknya keras banget. Tapi pada waktu itu saya sangat dengarnya mendengar keras banget, kayak apa ya, mercon yang gede itu. Tapi posisinya pas saya bangunin, mereka nggak dengar gitu. Bukannya nggak dengar sih, lebih ke pada waktu itu sepupu saya tak bangunin, mas kan itu kan dalam bahasa Jawa, mas enak teman itu. Sepupu saya cuma bilang, alah biasa, tidur lagi. Nah, posisi kan saya takut deh. Ini gimana kalau datang lagi, atau kalau ada apa-apa lagi, kalau kena, karena saya pikirnya saya masih bangun gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa saya harus gimana posisinya gitu. Saya bangunin bapak, Pak ngapunten enten Pak enten teman kan, saya bilang gitu. Wis ora apa-apa, wis aman-aman. Bapak tidur lagi. Ya udah. Kita apa sendiri, yang lain santai-santai aja. Posisinya yes. Kopi itu rasanya apa? Mau minum jadi nggak jadi. Aduh. Kayak ini kok kayak minum nggak ya? Lama banget habis minum nggak ya kayak. Mau balik nanti tidur nggak bisa. Mau balik tidur nggak bisa. Itu sampai jam 3 pagi saya baru bisa tidur lagi. Karena wasasnya kayak semacam ini, kalau ada apa-apa gimana gitu. Ya, paginya udah nggak ada apa-apa. Paginya udah nggak ada apa-apa sama sekali. Ya, paginya pas bapak bangun, dia mau bengi. Ya nggak gimana gitu. Ya nggak gimana, cuma takut aja saya. Gitu. Nah, sepupu saya pun bilang, oh biasa gitu kan. Nah, ya beberapa kali kejadiannya seperti itu, yang benar-benar real saya alami sendiri loh ya. Kalau yang lain ya, kalau yang orang lain nggak tahu sih, maksudnya kalau nanya dan sebagainya nggak tahu, tapi itu yang real pernah saya alami sendiri kayak gitu. Berdasarkan, jadi ini cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Mas Aryo pernah mengalami sebuah fenomena yang tidak bisa dinalar, tapi itu terjadi dengan Mas Aryo sendiri. Selain itu Mas, kalau semisal kayak Mas Aryo sendiri kan kayak gitu, untuk membantu orang ya, meskipun membantu gak seberapa pun, itu kan membutuhkan energi yang lebih. Kayak semisal kita diajak cerita aja tuh, kita juga butuh energi untuk mendengarkan dan untuk juga ikut berpikir. Mas Aryo sendiri sampai sekarang dengan dimintain tolong seperti itu, dampak ke psikis Mas Aryo sendiri itu gimana? Ya saya nggak mau munafik ya, pasti capek lah. Capek dalam tanda kutip, bukan kok capek karena banyak energi, atau nulung. Saya pribadi kalau energi dan lain sebagainya, wah itu wallahu alam ya. Tapi lebih kepada capek secara mental sih kalau saya, karena posisinya kadang-kadang kita habis dari kerja mungkin pada waktu itu, kalau waktu itu ya berarti habis sekolah, kuliah atau SMA pada waktu itu sekolah ya. Kalau sekarang kan sambil kerja ya. Sambil kerja kan posisinya, jadi kadang-kadang wah capek banget. Tapi ketika ada orang minta tolong, masa iya kita nggak mau nolong kan? Nggak enak. Bukannya nggak enak sih, kayak ada beban kalau misal saya nolak gitu loh. Jadi posisinya ya sudah dikasih wajan juga ya. Jadi posisinya kayak ya udah gimana kan gitu. Posisinya ya mau nggak mau ya udah gimana gitu. Atau oke, ayo kapan kita ngobrol. Oke ya gimana. Ya posisi capeknya di situ, tapi nggak kok nggak tiap hari kayak gitu. Ada beberapa momen-momen yang memang seperti itulah. Tapi ya ada juga momen-momen yang kadang-kadang kita sering kayak misal dimintai tolong dan
misal orang sakit dan sembuh itu kayak ada kebanggaan sendiri, alhamdulillah. Kayak lega gitu lega sih, kayak macam wah ini udah bisa bantu orang satu, ya kerasa lah, rasanya beda. Ya walaupun memang itu kadang-kadang nggak, saya pribadi kayak ada, atau mungkin beliau sendiri nggak begitu seberapa gitu loh, maksudnya untuk effort pertolongan itu gitu. Kan Mas Aryo tadi bilang kalau misal waktu mungkin dulu itu kan sepulang kuliah, tapi kalau boleh tahu Mas Aryo kuliahnya di apa sih? Kalau saya sejarah. Oh, sejarah. Murni. Jadi posisinya ya agak match lah, agak match. Agak match lah. Jadi posisinya memang kuliah saya dulu sejarah, dan alhamdulillah gelarnya juga sampai detik ini ya masih S1 humaniora, jadi sejarah murni posisinya, bukan sejarah pendidikan. Kalau boleh tahu hubungannya antara sejarah dengan mungkin metafisika hal seperti itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih Mas? Kalau kita membahasnya dari segi mana dulu, kalau kita membahasnya dari segi keilmuan dalam arti sejarah, secara metodologis hal-hal seperti ini kan tidak bisa dijadikan alat untuk mensahkan suatu peristiwa sejarah. Tetapi kalau meruntut kita membalik dari pandangan secara ya hal-hal kayak gini, otomatis sejarah itu kan pasti ada, dan posisinya kebudayaan yang mereka tinggalkan itu notabene hampir kebanyakan bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau semisal apakah dengan pembekalan sejarah yang saya punya membantu saya dalam bidang itu, ya membantu, karena saya bisa meruntutkan gitu, nggak asal mentah-mentah nerima omongan orang, atau mungkin ada nih tiba-tiba orang kerasukan bilang wah gini karena saya tahu sejarahnya sebenarnya ada datanya gimana kan, jadi tahu gitu loh. Salah satu contohnya yang mungkin tentang metafisika dan ilmu sejarah yang Mas Aryo pelajari itu make sense, itu ada contohnya gitu nggak? Contohnya gini, ketika pas waktu itu saya sempet bukan ngobrol sih, lebih kepada ada orang kemasukan di daerah saya. Dia ya kalau saya bilang lantur lah, lanturnya omongannya saya ini gini dan lain sebagainya. Ya saya dengarkan dulu posisinya, tetap saya dengarkan ceritanya kan gitu kan. Asik kan kayak gitu kalau ceritakan saya itu ini dan sebagainya. Saya dengarkan, tapi saya runtut ini nggak make sense dengan apa yang ada di data yang saya temukan gitu loh. Gitu. Nah dengan posisi itu saya bisa bantah, nggak mungkin kamu kayak gitu. Kamu pasti bukan itu kan, dia mengaku sebagai orang yang membangun daerah itu. Oh gitu. Orang yang bukan cuma daerah, wilayah kota, dia kota besar gitu. Saya nggak mau sebut daerahnya lah, ada lah. Nah, dia bilang seperti itu dengan cerita yang seperti itu. Ya ini saya setelah selesai dia cerita, saya langsung tak tanggepin, nggak mungkin kamu kayak gitu. Tapi kalau ini ya, kalau di logika nih, kalau di logika sebenarnya yang bisa dipercaya itu mungkin kalau data di lapangan mungkin sudah dilakukan penelitian dan lain-lain dengan dibuktikan apa. Tapi kalau semisal ada kayak hal-hal yang kayak gitu, yang dia mengutarakan ini itu tentang masa lalu tempat tersebut, itu kira-kira gimana kalau dicocok logikan kayak atau dinalar dengan logika itu yang ya mungkin nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya, mungkin keduanya juga punya versi masing-masing karena kita punya hak untuk melihat sesuatu dengan perspektif kita masing-masing. Cuman Mas Aryo sendiri ngelihat hal kayak gitu gimana? Iya, gini sebenarnya dalam segi keilmuan budaya dan sejarah ya, kalau sejarah kita pure literatur data, tapi kalau dalam teori kajian budaya memang setahu saya dalam ilmu teori kajian budaya itu justru data yang tidak tampak itu adalah data yang cukup valid, agak berlawanan arah dengan sejarah. Jadi gitu. Karena bagi orang-orang dalam tanda kutip kajian budaya itu mereka menganggap data yang real, yang tampak, yang tertulis itu adalah data manipulatif dari orang-orang yang mungkin menang dalam sejarah. Gitu. Nah, sedangkan budaya-budaya yang tidak tampak, budaya lisan, budaya tradisi, budaya kebiasaan orang, mitos dan lain sebagainya, itu lebih make sense dan lebih mudah dipercaya karena kemungkinan besar untuk memanfaatkan
dalam bentuk legitimasinya cukup susah karena itu tumbuh di masyarakat gitu loh. Jadi nggak sangat susah seseorang yang dalam tanda kutip punya pangkat untuk mengubah persepsi masyarakat yang luas. Itu cukup susah, sehingga dalam teori kajian budaya kadang-kadang ini justru malah dipercaya gitu. Nah, memang ada beberapa yang mungkin ketika bersinggungan kayak gitu mereka menguak tertentu, tapi sebagai orang yang kita paham betul mana nyata, mana real dan lain sebagainya, dan sebagai orang yang bisa membedakan, ya kalau saya sendiri jangan terlalu ditelan mentah-mentah gitu. Tetap kita ada proses di mana mengkaji dulu kira-kira omongannya bener nggak sih. Kalau semisal bener, buktinya gimana, atau gimana saya bisa membuktikan omongannya dia atau mungkin objek yang cerita itu gitu loh. Kalau saya seperti ya memang ada beberapa hal yang make sense. Contoh semisal ada orang masuk menunjukkan tempat, oh saya itu dulu itu pengawalnya ini makamnya di sana, atau petilasan saya itu di sana, dan posisinya saya tidak dibangun kijing joglo dan lain sebagainya. Ya ketika pas kita kunjungi ke sana ya memang ada benar gitu loh. Memang ada benar beberapa tempat yang beliau katakan, tapi nggak 100%. Ada juga yang cuma bilang-bilang kayak gitu, nggak ada apa-apa, ada juga gitu. Ada juga mungkin itu ngeprank atau gimana, saya nggak tahu sih. Tapi ya nggak 100% apa yang kayak gitu katakan 100% itu nggak juga gitu. Jadi kita harus tetap menggunakan referensi juga dari literatur, juga mungkin dari budaya tradisi lisan dan lain-lain. Kita juga harus pintar-pintar memilih dan memilahnya. Iya. Terus ngomong-ngomong nih Mas, aku pernah dengar kalau Mas Aryo itu, jadi emang dia tuh orangnya jahil guys. Selain dia suka yang kayak dia cerita kalau dia suka nggak suka sih, dia pernah membuat gaduh di sekolah. Terus kalau ini aku pernah dengar nih temanku yang juga kenal sama Mas Aryo, dia tuh cerita sama aku kalau dia pernah main jalangkung bareng coba. Oh iya. Terus tujuannya apa gitu, aku tuh bingung. Maksudnya udahlah biarin. Kalau aku sendiri karena aku orangnya juga kurang bukannya nggak percaya sih, aku pribadi percaya dengan dunia selain kita, karena itu emang hidup dan ada berdampingan dengan kita. Tapi bukan berarti kita juga harus mengusiknya dong, orang kita diusik aja kita nggak mau gitu loh. Terus maksudnya Mas Aryo dan teman-teman ini melakukan eksperimen seperti itu apa? Sebenarnya ini pertama kebutuhan, kedua hobi. Kok bisa kebutuhan itu apa? Primer, sekunder atau apa? Jadi gini, pada waktu itu saya kan pernah diundang dalam semacam channel YouTube. Ya, pernah diundang di channel YouTube, kemudian karena 1-2 sebab yang dari internal anggotanya mereka mungkin ya nggak jalan ya posisinya, ya saya sih nggak masalah karena ini saya posisinya pada waktu kan diundang sebagai narasumber dan pawang enggak ya biasa kali pawang lah bahasa Jawanya. Nah ya saya sih nggak masalah, nggak problem. Setelah itu ada temen yang bukan menyenangkan sih, kayak semacam ayo kita buat grup untuk bikin YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah kemudian apa sih enaknya main jalangkung asik kayaknya gitu kan, dan posisinya itu saya yang menyarankan kan, main jalangkung kayaknya asik dulu. Kenapa? Karena kalau jalangkung yang saya praktekkan selama ini nggak dipegang manusia gitu posisinya. Bentar, maksudnya mempraktekkan jalangkung selama ini kan berarti nggak cuma sekali 2 kali. Dulu pernah memang sering main. Kalau saya pribadi di tempat saya itu mainan saya SMA itu punya boneka jalangkung, dan itu memang sering dimainkan sama anak-anak desa. Terus tujuan apa gitu loh yang kalian pengen tuh apa? Happy aja, buat seneng-seneng aja. Karena ya tau lah, desa kan posisi desa sinyal susah. Kita main HP, saya aja game itu tahu setelah di kuliah setelah di Solo maksudnya. Nah, posisi di sana ya kalau sore ya mancing belut. Ya. Nah, malam mainnya main kayak gitu. Main kayak gini. Tapi emang teman-teman Mas Aryo yang ikutan andil main kayak gitu tuh emang orang-orang yang emang belajar seperti Mas Aryo atau enggak, terserah siapa aja boleh ikut? Siapa aja boleh ikut. Terus
kan kalau gini ya, mungkin karena aku orangnya juga parnoan, aku tuh orangnya sebenarnya penakut guys. Jadi kalau lihat di film-film itu biasanya kan kalau kita main kayak gituan dengan konsekuensi yang kayak gini kayak gini. Terus Mas Aryo setelah main itu dengan maksudnya latar belakang teman-teman Mas Aryo yang mungkin orang awam atau apa, itu pernah kena dampaknya gitu kayak yang di film-film itu nggak sih? Alhamdulillah kalau dampak dari main Jalangkung belum pernah. Alhamdulillah belum Makanya pernah. ketagihan karena belum Makanya pernah ya. ketagihan, katanya ketagihan. Pantes. Iya. Jadi untuk dampak dari main Jalangkungnya sendiri sampai detik ini, alhamdulillah belum pernah. Dampaknya happy. Enggak. Mana ada dampaknya happy, itu khusus kamu kali. Maksudnya ya jadi kayak itu kita tahu karena posisi main Jalangkung saya dengan teman-teman ya yang di desa itu dengan posisi yang ada di TV dan lain sebagainya cukup berbeda. Kalau saya main Jalangkung, saya kasih tali, saya gantungan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau orang main Jalangkung kan dipegang, Dipegang bareng-bareng. dipegang bareng-bareng. Kalau saya enggak, karena saya sendiri pribadi orang yang enggak gampang percaya dengan orang. Kalau dipegang bisa jadi itu digerakkan sama orang, ya enggak? Iya toh? Nah, saya kalau misal main Jalangkung, posisinya saya ikat pakai tali, kemudian saya talikan di pohon atau di mana lah, gitu. Dibentang di pohon atau di mana lah, yang penting itu benda mati. Jadi ketika ada gerakan, ketika ada sesuatu kan otomatis siapa yang mau menggerakkan? Pohon mau menggerakkan kan nggak mungkin, atau mungkin tiang mau menggerakkan kan nggak Ya mungkin. mungkin sih walau alam, tapi mungkin kalau untuk menggerakkan boneka yang udah ditali itu juga agak susah. Maksudnya kalau dengan sekedar angin kan nggak mungkin juga terus goyang yang maksudnya ada getaran atau yang sampai terlihat manusia gitu loh. Ya kalau yang main sama teman-teman itu yang mungkin diceritakan sama Mbak Kirana itu ya, itu Mbak Kirana boleh tanya lah sama teman-temannya langsung. Saya ada kan beberapa yang masih kan itu kan bareng-bareng kan mainnya. Itu penjenengan bisa tanya posisi geraknya dengan pertanyaan kita kan bisa. Jadi kalau misal pada waktu itu kan pertanyaan pasti iya dan tidak. Jadi ketika ditanya ya kalau iya ya apa? Mantap. Maksudnya bonekanya gini sendiri gitu. Gini. Ya Sumpah? Ya, serius. Tanyalah mereka. Ada mungkin didokumentasiin nggak sih? Kemungkinan ada. Ada yang ngedokumentasiin ya? Kemungkinan ada. Tanya baru aja. tahu. Tanya aja. Cari aja kalau misal ada yang mendekat, ada mendokumentasikan dan boleh di-search, enggak masalah kalau saya pribadi. Tapi kalau dengan atas izin mereka yang mendokumentasi loh ya. Kalau saya sendiri enggak masalah. Ada sih, Bu. Mungkin dokumentasinya. Kalian tertarik gak buat nonton? Kalau kalian tertarik, pantengin terus makanya di channel ini, jangan kemana-mana. Nanti kalau kalian tertarik, kalian komen, kalian subscribe, akan aku tayangin, aku janji. Cari dulu videonya. Iya, tapi setidaknya aku janji dong, biar aku juga ada iya. effort dan biar followersku nambah dulu nih, banyak dulu nih. Nanti kalau udah banyak, aku janji aku tayangin videonya itu. Dan aku akan cari sedapat mungkin pokoknya. Terus Mas, melakukannya itu di mana? Di ruangan kek? Di atau makam. Di makam? Di makam, posisinya di makam. Daerah sini? Daerah Solo sini. Daerah Solo juga? Itu yang yang ikut ke makam itu berapa orang? Berapa ya? 1, 2, sekitar 5 kalau nggak 6 kalau misalnya. Yang Tapi sampai kan, masuk ke ini? tapi kan yang 2 pulang. Gara-gara ngelihat sesuatu. Oh, temennya juga bisa ngeliat gitu juga? Ya nggak sengaja kali ya. Nggak sengaja mungkin kali ya. Nggak sengaja lihat, pulang. Nggak berani pulang gitu. Terus ini Mas, buat boneka Jalangkungnya itu emang dari Mas Aryo sendiri, emang udah punya dari rumah? Buat. Gitu, atau? Buat. Oh, buat sendiri di sini juga sama temen Iya, gitu? buat. Nah, kalau bawa dari rumah buat apa? Kan kita beli kok anunya. Oh, peralatannya ada yang jual? Iya, kan peralatannya kan dari peralatan perkakas kan. Jadi kan posisinya belinya di tempat perkakas. Masa ya mau beli biar di nggak tempat kelihatan. Ya saya kira enggak, biar nggak kelihatan. Tapi pas beli paham kok bangunnya. Sumpah? Serius. Ditanyain gimana tuh? Ya, ini lu kok beli lengkap kayak gini mau buat mainan tuh nanti malam gitu. Semua. Serius. Tapi itu pas mainan itu pas mungkin ya kalau di hari-hari tertentu kayak misal malam Jumat kayak malam Selasa kayak Oh, bebas. Oh, Harinya bebas. bebas. Kemarin tuh juga bebas gitu aja. Bebas gitu aja. Kalau boleh tahu prosesinya dari awal sampai akhir bisa menemukan mungkin buktinya kalau emang di situ ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, tuh prosesnya dari awal gimana Mas? Ya yang pertama pasti kita beli alatnya dulu kan ya. Cari nggak harus beli sih, cari pun bisa. Buat juga boleh lah, nggak masalah.
adalah alatnya nggak akan saya sebutin, nanti ada yang ikut-ikutan. Maksudnya apa? Ada yang ikut kita? Enggak, maksudnya kalau misal tak sebutin lengkap, ada yang ikutan ikut-ikutan buat dan posisinya ya. kan tidak awasi dianjurkan oleh pihak yang berwajib. takutnya Jangan. nanti ada apa-apa posisinya. Ya langsung ke pribadi Mbak Kiran aja nanti kalau misal mau tanya. Enggak, aku nggak mau tanya, nggak mau tahu. Enggak kan nanti di channelnya kan kalau misal mau bisa. tanya. Boleh pribadi secara pribadi, kalau secara umum saya pribadi nggak akan. Kalau mau tanya, komen deh, nanti aku kasih nomornya Mas Aryo biar dikasih tahu sendiri, jangan lewat aku, nggak berani soalnya. Ya, jadi alat-alatnya kita beli, kita siapkan, termasuk dengan kainnya, dengan pakaiannya ya. Kemudian kalau saya pribadi, saya kubur dulu. Saya kubur dulu di Medianya itu dikubur saya kubur dulu. dulu di makamnya itu. Jadi makamnya bebas sebenarnya ya. Enggak harus makam yang Keramat gitu, enggak harus bebas. Yang penting dikubur dulu di makam. Kenapa? Karena kalau saya pribadi lebih ke menyamakan frekuensi. Maksudnya gimana? Jadi biar mereka lebih gampang untuk nanti menjangkau masuk ke objeknya. Nah gitu. Itu kita Transfer energi gitu mungkin. enggak sih, kayak ini kan benda-benda asing toh. Benda-benda asing yang memang tidak difungsikan untuk itu. Nah, saya makamkan itu lebih kepada memperkenalkan benda tersebut ke mereka, biar frekuensinya sama gitu loh. Jadi apakah harus wajib dimakamkan, bukan dimakamkan, dikubur di makam? Enggak harus. Gimana aja boleh? Enggak harus dikubur pun bisa. Ya, enggak harus dikubur, enggak harus dikubur. Ini cuman mempermudah. Nah, mempermudah untuk menyamakan frekuensi, biar kalau mau manggil atau mau si objeknya mau masuk itu lebih mudah. Nah, bisa 3 hari, bisa 7 hari. Pada waktu itu kita ngambil waktu 7 hari kalau nggak salah. Karena memang kan ada kesibukan pribadi masing-masing kan, jadinya yang lama sekalian lah gitu. Iya. Ya, setelah itu kita rakit, kita main. Yang rakit siapa? Bebas. Kalau yang waktu Mas Aryo kemarin, Teman saya sih, saya namanya lupa. namanya lupa aja. Namanya lupa. Serius namanya Pokoknya lupa. Ada lah teman saya. Yang satu Arya, yang satu siapa saya lupa. Ada beberapa orang jadinya lupa, dan itu bukan teman deket masalahnya. Maksudnya teman baru kenal gitu. Jadi temen yang bawa temen gitu. Oh gitu ya paham. Maksudnya enggak. Kirain udah teman deket, udah teman satu tim, terus Enggak, tiba-tiba lupa. Enggak, pastinya main kan, yang namanya kita main ya enggak terbuka untuk umum lah. Mm-mm. Ya, jadi kayak ada yang bawa temen ya enggak masalah, silakan ikut gabung kan gitu. Nah, dirakit kemudian main di situ. Posisinya diikat dulu di pohon lah, dikencangkan gitu kan dirinya. Kemudian diikat ya sudah, kita main aja, ditanya-tanyain gitu. Contohnya kemarin nanyain apa aja? Nanyain, ya ini kamu dari sini enggak? Ya dia bilangnya enggak gitu. Kalau enggak, geleng. Iya, geleng. Posisinya geleng. Geleng gitu. Geleng. Kan Terus gelengnya gini. pernah ditanyain sampai Pernah, iya. Apa? Kan posisinya Nanya ini gimana kok kamu nggak ada yang mau nampak gitu loh. Oh gitu. Ini- Kesel gitu kalau nggak dapat. Iya kan posisinya ada yang bawa kamera dan ayo Iya ayo sih, kalau ya. bisa ada penampakan. Biasalah teman-teman Iya. yang agak sering cari-cari kayak gitu kan. Nah, ya saya bilang ya udah, jangan tanya sendiri, jangan tanya saya kan, bilang gitu kan. Itu kan udah masuk, tanya sendiri kan, saya bilang gitu. Ya udah tanya. Udah, gimana masalah jumlah? Ya itu. Nah, berapa? Kita 3 orang boleh? Enggak boleh. 2 orang enggak boleh. Terus mintanya 1 orang gitu. satu orang Yang- suruh main nungguin dia sendiri. Aduh, Enggak ada yang berani posisinya. dari teman-teman nggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Tapi akhirnya tetap ada yang masuk itu sampai ditanyain mau minta jumlah berapa, tapi nggak diturutin gitu. Enggak. Jadi nggak dilanjutin gitu. Enggak. Ya cuman ngobrol, bukan ngobrol sih. Tanya-tanya yang lain setelahnya ya. Tanya-tanya yang lain. Kamu dari mana? Asalnya dari mana? Kenapa kok bisa menikah dan lain sebagainya. Kalau yang sampai pengen cari penampakannya enggak ditulis. Karena memang enggak ada yang berani. 1 orang di tengah kuburan nunggu kayak gitu kan ya. Kecuali kamu sih kayaknya kalau Ya, kamu berani. kalau mungkin aku mungkin lah, karena memang pernah jadinya mungkin nggak terlalu begitu takut, walaupun sebenarnya deg-degan sih. Tetap takut ya? tetap lah ada rasa kayak gitu, tetap wajar lah. Kamu aja takut, apalagi teman-temanmu yang masih awam gitu loh. Pastinya nggak, jadinya ya sudah. Ya cuman main-main aja. Tapi setelah dari permainan itu terus mungkin pulang ke rumah masing-masing atau kalian kumpul atau gimana, ada sesuatu yang masih mungkin mengikuti? Ada sebenarnya, tapi nggak sampai yang mengganggu, enggak.
cuman yang ngikut aja setelahnya itu selesai udah. Nggak yang sampai mengganggu Nggak atau sampai gitu, enggak kan? enggak. Maksudnya dari pihak dari mungkin si penunggu makamnya juga terima gitu loh, maksudnya nggak yang aduh aku ki kok gedolanan kok cara aku dewe ki, maksudnya aku pribadi ya, aku anteng kok aku dirusui karena aku kan nggak terima ki nek Iya. wong normal masih ke wong normal mungkin normalnya kan seperti itu. Iya. Karena kan posisi awal kita manggilnya kan nggak kok kita manggil maksa. Kalau yang mau interaksi yang mau masuk silakan. Oh. Kalau yang enggak ada masalah. Jadi Emang yang masuk ya memang orang-orang bukan orang ya. Hal-hal yang memang mereka mau berinteraksi sama kita gitu loh. emang semua ya guys tergantung bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita mau istilahnya wongki sing ditelok ada ditembung gitu. Iya. Ya enggak? Jadi kalau kita mau apapun itu, kita juga harusnya mintanya yang sopan atau yang apa gitu. Atau mungkin dari apa ya, pengalaman Mas Aryo sendiri, kenapa Jelangkung itu bisa dibuat mediumisasi hal seperti itu? Kenapa Mas Aryo nggak langsung aja nyoba koncoku tak leboni kayak sing semisal Karena anak SMP apa SMA kemarin? iya SMP sih, SMP. Jadi kalau saya pribadi tipe orang yang nggak gampang percaya dengan hal-hal kayak gitu dalam tanda kutip, apalagi Medianya orang. medianya orang. Karena bisa jadi itu kan manipulatif, artinya buat-buat. Digawe-gawe. Digawe-gawe. Ya kata. Ya kan kita nggak tahu namanya hati manusia kan. Jadi saya sendiri orangnya nggak terlalu begitu percaya dengan kalau semisal dimasukkan ke orang. Ya walaupun mungkin memang ada yang benar 100%, tapi saya pribadi tipe orang yang nggak percaya, gampang percaya seperti itu. Makanya kenapa Jelangkung, karena kan dia benda mati. Dan posisi kita mau main pun tidak dipegang benda hidup, tidak dipegang orang gitu loh posisinya. Jadi unsur untuk memanipulasi itu sangat susah, sangat minim. Tapi kenapa yang digunakan itu media Jelangkung gitu loh? Kalau boneka yang lain kayak yang boneka lucu ya, boneka Barbie kayak atau boneka panda atau apa gitu mah nggak bisa. Bisa. Oh bisa. Bisa. Tapi kenapa sampai sekarang yang masih di perspektif masyarakat itu kalau Jelangkung itu adalah boneka pengundang setan? Itu kenapa? Karena gini, sebenarnya tradisi Jelangkung ini nggak hanya ada di Jawa ya. Nggak hanya ada di Jawa. Karena kalau misal kita menurut dari historisnya, Asik, kita bahas sejarah lagi guys. karena kalau kita menurut dari yang namanya Jelangkung kan sebenarnya kita nggak bisa lepas dari namanya budaya lah, budaya adat, terutama orang-orang Jawa dan orang-orang yang masih pakai itu ya. Jadi sebenarnya kalau Jelangkung ini nggak ada yang tahu kapan dimulainya, tapi setahu saya itu ada tradisi dari Tiongkok, itu dimana dia menghormati dewa pelindungnya, itu dengan cara membuatkan boneka anak-anak dengan posisi boneka yang seperti Jelangkung itu, tapi kecil ya. Itu ke anak-anak, kemudian dinyanyikan, dia diiringi lagu dan lain sebagainya posisinya. Nah kemudian kebudayaan ini berakulturasi ke kita. Gitu. Jadi kemudian ya orang-orang kita membuat hal yang serupa, tapi pada awalnya memang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang. Karena kan sebelum adanya Hindu Buddha pun kita menganut sistem kultur animisme dinamisme kan. Jadi bahkan sampai detik ini pun kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan hal-hal seperti itu kan masih banyak sekali. Jadi memang karena ini memang budaya yang dibawa oleh mereka dan memang diyakini oleh mereka dengan objek yang seperti itu, ya mereka terutama generasi yang sekarang kan adanya itu gitu loh, manunya itu pakainya ikut itu, aja gitu ya, harusnya pakai itu ya. Sebenarnya awalnya alat untuk berkomunikasi aja, untuk ya terhadap roh nenek moyang, tapi secara prinsip dasarnya boneka apapun bisa. Tergantung kita yang minta atau gimana. Tergantung kita yang minta gitu. Terus kemarin gimana? Waktu maaf ya, waktu mainan ini juga sempat dinyanyiin gitu. Ada. Oh, kita bahkan ketika main pun kita eksperimen juga. Jadi kalau semisal nyanyi kayak gini bisa nggak sih? Kalau nyanyi kayak gini bisa nggak sih? Berarti ada banyak cara dong. Ada banyak cara yang kita pakai. Berapa cara? 3 kalau nggak 4. 3 kalau nggak 4. Jadi ini kok di TV kayak gini, coba gitu. Ayo kita coba gitu. Wah, ternyata kalau kayak gini nggak bisa. Ayo cari yang lain gitu loh. Di adat ini bacanya kayak gitu. Coba. Oh, di adat yang lain
bentuknya kayak gini nggak pakai bacaan dan lain sebagainya. Kita macam ya Emang beberapa bereksperimen, eksperimen. mana yang paling manjur digunakan buat media berinteraksi dengan Iya. hal-hal seperti itu. Iya. Terus yang paling manjur yang mana? yang dipanggil pakai apa ya, pakai minyak apa ya, minyak atau apa saya lupa. Jadi yang dipanggil, jadi bukan yang pakai lagu justru, Bukan yang nyanyi bukan yang nyanyi, justru yang dipanggil gitu. Pada waktu itu yang paling cepet sih, bukan yang paling manjur ya, yang paling cepetnya gitu. Tapi kalau ini Mas, bersinggungan dengan kayak semisal kita tuh dari dulu emang udah ada budaya kayak sistem kepercayaan animisme dinamisme. Cuman kan sampai seiring berjalannya waktu kita terus ada pembaruan tentang keyakinan dan mungkin agama kita. Kalau berkaitan dengan hal-hal seperti ini, itu menurut Mas Aryo sendiri musyrik gak sih? Kalau semisal saya pribadi sebagai orang Islam, kalau sebagai orang Islam dan saya meminta ke dia, saya musyrik. Kalau semisal kita hanya sebatas bersinggungan, saya rasa cukup nggak musyrik tapi kurang baik. Kurang baik ya. Tapi kenapa dilakuin gitu loh? Iya, happy. Kembali lagi ke happy ya? Kembali lagi ke happy nggak sih, karena memang banyak teman-teman yang minta. Ya udahlah, kita nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai ada yang minta aneh gitu loh. Kalau dalam segi orang Islam, kalau misal kita kayak gitu dan kita meminta, otomatis musyrik. Tapi kalau semisal hanya bersinggungan aja, ya saya rasa nggak tahu sih. Mungkin ini pertanyaan untuk Ustadz yang lebih canggih dan lebih banyak wawasannya. Tapi kalau bagi saya, asal cuman kita bersinggungan aja, saya rasa nggak sampai ke arah musyrik, tapi nggak baik, nggak baik gitu. Tapi kenapa didalami perannya? Karena happy, asik aja. Kalau saya sih, tapi kalau yang lain kan teman-temannya juga banyak yang minta kan. Jadi posisinya, lah gimana kalau ada orang lain yang bisa ya silakan kan gitu. Tapi posisinya pada waktu itu saya yang dianggap paling tahu caranya, gitu. Tahu caranya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, gitu. Jadi apapun bentuknya, kalau kita nggak minta ke objek tersebut dan tidak meyakini bahwa objek tersebut yang memberikan sesuatu kepada kita, mungkin itu masih dikatakan itu bukan musyrik. Dan kembali lagi, kalau kita harus meminta sesuatu dan apapun itu kita kembalikan ke Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya emang Dia satu-satunya yang memiliki segalanya dan berkehendak atas segalanya. Cuman mungkin dengan media atau dengan cara yang lain, atau disampaikan melalui, kalau orang Jawa bilangnya apa? Lantaran ya? Lantaran entah orang ini, entah orang itu, kayak semisal pas kayak kita sakit, kan kita kan nyari obat kan kita juga perlu ke dokter gitu loh. Jadi nggak semata-mata suatu bentuk ikhtiar lah, yang penting kita memintanya bukan ke objek tersebut atau orang tersebut dan meyakini orang tersebut yang memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu guys. Tapi kalau main jalangu tetap jelek ya. Pokoknya jangan ditiru. Kalau kalian mau main jalangu, tolong diajakin di pawangnya jalangu, tolong diajak. Kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk main-mainan hal yang kayak gitu tanpa ada orang yang mampu atau yang bisa untuk menghandle ya. Karena memang takut, kalau saya sendiri tidak ke arah yang takut nanti biar menimbulkan korban jiwa, enggak, takutnya ke arah penyelewengan sih. Ke arah penyelewengan. Jadi ya yang namanya kita manusia kan nggak tahu kan, apalagi yang namanya setan kan lebih apa ya, lebih bisa menggoda manusia kan. Takutnya itu tugasnya dia kan ya. Takutnya malah ke arah penyelewengannya gitu. Jadi perlu adanya pendampingan yang mampu dalam tanda kutip mampu bisa mengontrol untuk tidak diselewengkan gitu. Terima kasih ya Mas Aryo sekali lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya jadi punya banyak wawasan, punya banyak cerita-cerita menarik. Cerita menarik. Maksudnya bukan wawasan yang gimana-gimana, tapi punya pandangan baru dan punya benang merah. Oh ya ini tuh gini, ya ini tuh gini. Mungkin ya buat menambah wawasan kita semua. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mas Aryo yang sudah meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang dan sharing kepada saya, karena ini berdasarkan, mungkin kalau buat
penonton di rumah yang punya pengalaman pribadi lain atau punya pandangan lain, bisa kok datang ke sini buat kita juga sharing-sharing, atau bahkan kita juga Atau mungkin ada pertanyaan pun boleh sih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti aku sampaikan ke Mas Aryo biar langsung dibalas. Nanti aku kasih nomornya kalau butuh sesuatu buat merancang Jalan Jelangkung. Ya enggak lah. Langsung saya kasih, tapi saya nggak mau ikut-ikut. Jadi Jangan, cukup sekian. jangan main jalan. Bagus. Ya. Dadah, terima kasih ya. Assalamualaikum.